Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian fikih, hukum fikih, syariah, hukum Islam, serta pembagian sumber-sumber hukum Islam, kemudian pembagian hukum taklifi dan hukum wadai. Fikih menurut bahasa bermakna faham atau tahu secara mendalam. Al-fiqhu lughatan bimakna al-fahmu. Adapun menurut istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syari' yang bersifat amaliyah, yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili atau terperinci. Fikih seringkali disebut dengan hukum fikih dalam pengertian bahwa hukum fikih ialah pengetahuan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan mukallaf yang diperoleh atau digali dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun syariah secara bahasa bermakna jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti atau tempat lalu air di sungai. Namun syariah menurut terminologi Islam adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada nabinya dan ditujukan kepada umat manusia. Nabinya dalam arti berarti nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk mengemban risalah kepada umat manusia. Menurut para ahli, syariah adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar mengenai akhlak, atau nama bagi hukum yang bersifat amaliyah. Artinya, akhlak tidak mencakup di dalam pengertian syariah menurut para ahli, karena akhlak itu bersifat perilaku, norma kesopanan, norma keseharian, norma dalam bertingkah laku tidak terikat oleh agama dan keyakinan. Sedangkan hukum syariah atau hukum Islam, hukum syariah adalah hukum fikih yang berkaitan dengan masalah-masalah amaliyah yang dikerjakan oleh mukallaf sehari-hari. Jadi ketika kita berbicara tentang fikih, hukum fikih, kemudian hukum Islam atau hukum syariah, maka pengertiannya mengarah kepada hukum fikih yang berkaitan dengan mukallaf dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian hukum Islam, yakni seperangkat peraturan yang berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf, diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Maka hukum Islam yaitu sumbernya dari Allah dan Rasul-Nya, kemudian diakui, diamalkan, diyakini, mengikat bagi yang beragama Islam. Bagi yang tidak beragama Islam tentu tidak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih syariah, hukum syariah atau hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dari dalil-dalil yang terperinci, yang berkaitan dengan tingkah laku mukallaf sehari-hari dengan tujuan memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Jadi ketika bicara fikih, biasanya mengarah kepada hukum fikih, hukum syariah, dan hukum Islam, yang itu menyangkut perilaku tingkah laku mukallaf dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum, bukan berkaitan dengan akhlak.
Setelah kita berbicara tentang fikih, hukum fikih syariah dan hukum Islam, maka selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Menurut para ulama ada 10, yang pokok ada 2, yakni Al-Quran dan Sunnah, yang disepakati oleh para ulama. Kemudian ada 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kemudian yang tidak disepakati ada 6. Maka nanti akan kita uraikan pengertian satu persatu. Pertama, kita lihat bagaimana pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf yang dinukilkan secara mutawatir. Itu pengertian menurut As-Sawkani. Kemudian menurut Abu Zahra, bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian menurut istilah, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang tertulis dalam mushaf yang sampai kepada kita dengan jalan yang mutawatir dan membacanya menjadi ibadah. Ini pengertian yang sering kita dengar dalam keseharian kita. Maka membaca Al-Quran itu disebut ibadah karena satu huruf akan dinilai diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan. Yang kedua adalah sunnah. Dalam bahasa Arab, sunnah dapat diartikan dengan pengertian arus yang lancar dan mudah, atau bisa disebut dengan jalur aliran langsung. Lalu pengertian sunnah menurut syariah ialah segala sesuatu yang sumbernya dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk qaul, perkataan fi'li atau perbuatan, takriri, ketetapan, kemudian sifat tubuh serta akhlak bagi umat Islam. Sunnah ialah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan Nabi Muhammad SAW, ucapan, perbuatan, ikrar atau persetujuan, kemudian sifat, baik sifat fisik maupun sifat akhlak, kemudian perjalanan hidup beliau, baik sebelum menjadi nabi atau setelah menjadi nabi. Itu disebut dengan sunnah. Secara keseluruhan adalah yang berkaitan dengan Rasulullah, maka disebut dengan sunnah. Al-Quran dan sunnah merupakan sumber pokok dalam pengambilan hukum Islam. Kemudian yang ketiga adalah ijma'. Ijma' menurut Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijma' adalah konsensus atau kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat atas suatu hukum syarak mengenai suatu kasus. Artinya kesepakatan ulama pasca meninggalnya Rasulullah. Dalam hal ini tentu kesepakatan para sahabat berkaitan dengan hukum berkaitan dengan hukum syarak tentang suatu kasus atau suatu persoalan yang tidak terdapat di dalam Quran dan Sunnah. Itu yang disebut dengan ijma'. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum syarak dalam hal-hal yang nas Al-Quran dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Atau dalam pengertian qiyas, yakni menetapkan hukum, yakni hukum asal pada furu'
karena keduanya sama dalam ilat hukum. Itu menurut Hasan Al-Basri. Artinya kias mengkiaskan suatu persoalan, yang persoalan itu tidak ada nasnya di dalam Quran, yakni persoalan furuk, kepada persoalan yang ada nasnya di dalam Al-Quran, yakni hukum asalnya. Kemudian dikiaskan karena ada persamaan ilat untuk mencari hukumnya. Yang kelima adalah istihsan. Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik. Sedangkan menurut istilah, istihsan adalah meninggalkan kias yang nyata untuk menjalankan kias yang tidak nyata atau samar-samar. Atau meninggalkan hukum kulli untuk menjalankan hukum istisnai, hukum yang bersifat umum kepada pengecualian. Disebabkan ada dalil yang menurut logika sebenarnya. Ini menurut Profesor Dr. Mukhtar Yahya dan Profesor Dr. Fathur Rahman dalam bukunya Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami. Nanti akan diuraikan secara lebih detail pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan istihsan. Yang keenam adalah istishab. Istishab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang ada hubungannya. Menurut istilah ulama fikih ialah tetap berpegang pada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Yang ketujuh adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah secara bahasa yakni maslahah artinya manfaat, baik, sesuai dengan keadaan. Mursalah artinya mutlak, lepas, bebas, tidak terikat, tidak ada aturannya. Atau dalam pengertian maslahah mursalah adalah hiyal maslahatul lati lam yusha as-syari' ala hukmi li tahqiqiha wa lam yadullu dalilun syar'iyyun ala i'tibariha au ilghaiha. Artinya adalah maslahah mursalah adalah masalah yang tidak disebutkan secara khusus oleh Allah, tidak pula disebutkan oleh dalil syar'i dan tidak mengakuinya, namun juga tidak menolaknya. Yang kedelapan, saddu dzari'at. Secara bahasa, saddu artinya menutup atau mencegah, menghalangi. Dari kata sadda yasiddu syaddan. Syadda yashuddu syaddan. Secara istilah, syaddu dzari'ah artinya melarang sesuatu yang zahirnya mubah namun menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Kemudian yang 9 yakni fatwa sahabi atau fatwa sahabat, yaitu pendapat sahabat Nabi mengenai ketentuan hukum syari' atau ketentuan suatu hukum pada suatu kasus yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang ke-10 yakni syar'u man qablana. Syar'u man qablana maksudnya adalah syariah yang diturunkan Allah pada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Syariah dalam bidang akidah tidak dinasah oleh syariah hukum Islam. Artinya syariah umat terdahulu, Rasul-Rasul terdahulu yang tidak dinasah oleh hukum Islam, tidak dihapuskan. Seperti contoh perkawinan, seperti contoh syariah tentang pelaksanaan ibadah haji, seperti contoh yakni ibadah salat.
Nah, ke-10 ini adalah sumber pengambilan hukum Islam. Ada yang disepakati 4, yang tidak disepakati ada 6. Nah, ini secara ringkas. Berkaitan dengan pengertian, kemudian syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi supaya menjadi sumber-sumber hukum Islam atau dapat menjadi dasar dalam istinbatul hukmi, maka akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Akan diterangkan satu persatu berkaitan dengan 10 sumber hukum Islam ini. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang hukum taklifi dan hukum wad'i. Dalam pengertian hukum taklifi adalah hukum syari' yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf, atau mengandung pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan. Dalam pembagiannya, hukum taklifi ini dibagi menjadi 5, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib, sesuatu yang dituntut untuk mengerjakan dengan tuntutan yang pasti. Dan apabila tidak dikerjakan, maka akan diberikan hukuman atau dosa. Sedangkan sunnah adalah perintah yang mengandung tuntutan yang tidak pasti atau kewajiban mengerjakannya itu tidak dengan keras. Artinya kalaupun tidak dikerjakan, maka tidak akan diberikan balasan berupa dosa. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang mana hukum taklifi adalah hukum syari' yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf, atau mengandung pilihan antara yang dikerjakan atau ditinggalkan. Yang masuk dalam hukum taklifi ini adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib ini mengandung tuntutan untuk dikerjakan dengan tuntutan yang bersifat keras karena disertai ancaman. Atau dalam bahasa yang sederhana, wajib ini apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah ini mengandung tuntutan tapi tidak disertai dengan ancaman, atau tuntutannya bersifat tidak keras. Dalam arti yang sederhana, sunnah ini bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mengapa, atau tidak mendapatkan dosa. Mubah, sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Artinya tidak ada tuntutan untuk mengerjakan dan tidak ada tuntutan untuk meninggalkan. Makruh, sesuatu yang dituntut untuk ditinggalkan tapi tidak dengan tuntutan yang keras, karena tidak disertai dengan ancaman bagi orang yang mengerjakannya. Dalam arti apabila dikerjakan itu tidak mengapa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Adapun haram ini adalah tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan yang keras. Perintah untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang keras, karena akan disertai dengan ancaman atau dosa. Dalam arti yang sederhana, haram ini apabila dikerjakan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Selanjutnya, yang nomor 2, hukum wad'i, yakni titah Allah yang menjadikan suatu sebab bagi adanya sesuatu yang lain, atau juga sebagai penghalang bagi adanya suatu yang lain tersebut. Yang masuk kategori hukum wad'i, yakni sebab, syarat, mani, syah, batal, azimah, dan rukshoh. Atau dalam pengertian yang sederhana, hukum wad'i ini adalah
pelengkap daripada hukum taklifi. Sebab yaitu sebab adanya menjadikan adanya hukum. Contoh, adanya kewajiban melaksanakan sholat duhur itu ketika masuk atau ketika tergelincirnya matahari. Berarti tergelincirnya matahari menjadi sebab diwajibkannya sholat duhur. Kemudian syarat. Syarat itu karena adanya menjadi syarat adanya sesuatu. Contoh misalkan, syarat sahnya sholat harus masuk waktu zuhur. Itu bagi sholat zuhur. Bagi sholat maghrib juga demikian, syarat sahnya sholat maghrib salah satunya adalah telah masuk waktu maghrib. Kemudian syarat misalkan menghadap kiblat menjadi syarat sahnya sholat. Yang ketiga, mani atau penghalang. Mani ini karena adanya menjadi tiadanya hukum, atau karena adanya menjadi penghalang bagi adanya hukum. Contoh, seorang perempuan dewasa itu diwajibkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi dalam kondisi haid, maka kewajiban melaksanakan puasa di bulan Ramadan bagi perempuan baligh maka menjadi terhalang. Maka haid itu menjadi penghalang, mani', penghalang bagi adanya hukum, penghalang bagi adanya kewajiban melaksanakan puasa. Adapun sah itu bila telah terpenuhi syarat rukunnya, maka terpenuhi sebab dan syarat perbuatan atau ibadah itu dikerjakan telah sesuai dengan syarat rukunnya, telah terpenuhi sebab syaratnya, ada sebab dan ada syarat, tidak terhalang oleh mani, maka perbuatan itu telah dikerjakan dan secara fikih maka telah gugur kewajiban. Maka itu disebut dengan sah. Sah ini akibat dari suatu perbuatan. Batal sebaliknya. Batal ini apabila ada sebab syarat, apabila mengerjakan suatu perbuatan tapi syarat rukun tidak terpenuhi karena ada sebab-sebab tertentu, maka perbuatan itu dianggap belum gugur. Artinya harus diulang. Misalkan sholat. Sholat apabila syarat sahnya tidak terpenuhi, misalkan sholat wajib menutup aurat, tapi auratnya tidak tertutup, maka sholatnya menjadi batal. Artinya belum gugur kewajiban. Azimah ini ketentuan yang bersifat umum atau hukum pada asalnya. Contoh, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Itu adalah azimah, karena memang waktunya berpuasa wajib itu ya di bulan Ramadan. Akan tetapi, bagi orang yang berhalangan secara syar'i, bagi orang yang sakit, bepergian dan tidak bisa melaksanakan puasa, maka berlakulah hukum pengecualian. Pengecualian daripada azimah ini disebut dengan ruksah. Berlaku hukum daripada pengecualian hukum yang asalnya. Itulah disebut dengan ruksah. Maka bagi orang yang sakit dan tidak mampu mengerjakan puasa di bulan Ramadan, diqadha pada waktu bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.